Putri Tanjung merupakan pengusaha dan juga menjabat sebagai staf khusus Presiden periode Joko Widodo tahun 2019 lalu. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sentiasa bantu, support, dukung As juga channel ini, jutaan terima kasih ucapkan. Okey, kepada kalian yang baru yang masih belum gabung, ayo bantu dengan tekan butang subscribe, kerana subscribe itu kan gratis aja geng. Okeylah, seperti biasa, sebelum As mulakan, As ingin mendoakan buat sesiapa saja yang menonton video As kali ini agar dikurniakan limpah rezeki yang luar biasa, tidak akan pernah putus-putusnya, dipermudahkan segala urusan, dikabulkan setiap doa dan impian. Dan buat saudara kita di Palestina, semoga Allah sentiasa merahmati mereka dari segenap sisi dan arah, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Okeylah, hari ini As nak react satu lagi video daripada channel Republika Mahasiswa. Jangan lupa juga untuk bantu subscribe channel ini, tanda dukungan kita. Okay, kali ini kita melihat katanya 8 anak orang terkaya di Indonesia. Senarai 8 orang anak terkaya di Indonesia dan semuanya adalah sultan-sultan sesungguhnya. Okey, ingin melihat siapakah dalam list terkaya orang terkaya Indonesia ini? Yuk, ikut As react. Ayo. Okey, dah siap semuanya. Yuk kita mula. Bismillah. Halo guys, ketemu lagi nih di channel Republika Mahasiswa. Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang jajaran anak-anak orang terkaya di Indonesia. Bisa dibilang mereka-mereka ini adalah para pewaris dari gurita bisnis keluarganya, sosok orang terkaya di Indonesia. Kalau kalian pikir anak sultan itu Rafathar atau Cipung, mungkin itu kurang sedikit tepat, walaupun sebenarnya mereka juga kaya-kaya ya. Tapi ini dia nih, the next real anak sultan, yang memang mereka dilahirkan dari keluarga orang terkaya di Indonesia, yang baru lahir aja tuh langsung dapetin saham perusahaan keluarganya yang bernilai jutaan dolar. Memiliki wawasan yang cerdas dan juga memiliki etos pekerja keras seperti orang tuanya tentunya. Dengan prestasi-prestasi yang mereka cetak juga banyak, bukan kontroversial yang pamer-pamer di sosial media. Nah, kira-kira ada siapa aja anak-anak sultan orang terkaya di Indonesia ini yang cukup populer, yang mungkin kalian juga kenal. So, kalau gitu langsung aja kita bahas. Let's go! Yang pertama nih, ada Grace Tahir. Merupakan putri dari pengusaha terkenal Tionghoa Indonesia, yaitu Dato Sri Tahir. Ayahnya Dato Sri Tahir ini adalah pendiri dan pemilik dari Mayapada Group. Buat kamu yang nggak tahu Mayapada Group itu apa, itu merupakan perusahaan besar ternama di Indonesia yang bergerak di bisnis perbankan, properti, tambang, media, asuransi, bisnis retail, dan juga kesehatan. Nah, anaknya sendiri, Grace Tahir, berkuliah dan mendapatkan gelar masternya di Universitas California, Amerika Serikat. Saat ini sekarang sedang berkecimpung karir sebagai direktur Mayapada Hospital, CEO dari PT Silicon Digital Indonesia, dan juga komisaris utama Maha Properti Indonesia. Ayahnya Dato Sri Tahir menjadi orang terkaya ke-7 di Indonesia versi Real Time Billionaire Forbes, yang dimana kekayaannya mencapai 4,1 miliar US dollar atau setara dengan 64,7 triliun. Di nomor 2 ada Putri Tanjung, yang merupakan anak dari Chairul Tanjung, seorang pengusaha yang sukses asal Indonesia. Nah, ayahnya ini sendiri, Chairul Tanjung, adalah pendiri dan pemilik dari City Corp, sebuah konglomerat bisnis yang bergerak di berbagai sektor seperti media, retail, keuangan, properti, dan masih banyak lainnya. Putri Tanjung merupakan pengusaha dan juga menjabat sebagai staf khusus Presiden periode Joko Widodo tahun 2019 lalu. Ia menjalani kuliah di Academy of Arts San Francisco, Amerika Serikat dengan jurusan Communication and Media Technology. Ayahnya, Chairul Tanjung, berhasil menepati urutan ke-6 sebagai orang terkaya di Indonesia. Nomor 6 nih, terkaya di Indonesia. Memiliki kekayaan sebesar 5,2 miliar US dollar atau setara dengan 80 triliun rupiah. Nah, gimana? Ini kan the real anak sultan. Walaupun dulu Pak Chairul Tanjung tuh dikenalnya dengan cerita si anak singkong. Nomor 3 ada Aston Salim. Aston Salim adalah seorang pengusaha Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Direktur Indofood. Ya, kalau kalian tahu Indomie dan kawan-kawannya itulah ya. Ia merupakan generasi ketiga dari Salim Group dan anak laki-laki pertama dari Anthony Salim, yang merupakan tokoh besar pengusaha sukses orang terkaya di Indonesia. Keluarga Salim memiliki sejarah yang panjang dalam dunia bisnis di Indonesia dan telah memainkan peran penting dalam berbagai sektor ekonomi.
Grup Salim adalah sebuah perusahaan keluarga yang bergerak di berbagai sektor, seperti makanan dan minuman, properti, perbankan, dan lain-lainnya. Aston Salim menyelesaikan kuliahnya dan mendapatkan gelarnya Bachelor Administrasi Bisnis di Colorado, Amerika Serikat, yang membuatnya pandai dan cakap dalam pengelolaan bisnis yang ia pimpin. Nah, ayahnya yang merupakan bos Indomie dan pemilik Indomaret ini dinobatkan menurut Forbes yang menempati posisi kelima orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan ditaksir sebesar 7,5 miliar. Aduh, banyak kali nih, subhanallah. 11 triliun rupiah. Sultan beneran nih. Nomor 4, ada Liana dan Joni, anak Liana dari dan Haji Joni. Isam, pengusaha kelapa sawit sukses Haji Isam. asal Indonesia. Nah, kalau yang ini sedang viral beberapa waktu yang lalu, yang dimana Liana dan Joni yang berusia masih sangat muda, yaitu 22 untuk Liana dan Joni 21 tahun, memiliki kekayaan yang sangat berlimpah. Kekayaan anak Haji Isam ini diperkirakan mencapai 5 triliun rupiah. Dari kepemilikan sahamnya di perusahaan PGUN, dan kekayaannya terus bertambah pesat beberapa belakangan ini karena kenaikan harga saham perusahaan kelapa sawit keluarganya sebesar 1,1 triliun dalam waktu seminggu aja. Satu minggu aja. Anak ini juga menjabat posisi paling tinggi dan strategis dalam perusahaan, yaitu sebagai komisaris utama di usianya yang masih sangat muda. Ini dan masih muda nih, 21 sama 22. Komisaris utama termuda yang pernah menjabat di Indonesia. Wah, gila Masya banget kan Allah, tuh. subhanallah. Untuk kekayaannya Haji Isam sendiri itu belum diperkirakan seberapa besar, tapi yang pasti mungkin lebih besar dari kekayaan anak-anaknya ini ya. Anak ini aja udah kaya Nomor ya. 5 ada Sean Galael, anak dari pemilik Sean KFC Galael. Indonesia. Sean Galael merupakan pembalap mobil formula asal Indonesia yang sudah berlaga di kancah internasional dan menorehkan banyak sekali penghargaan. Di luar dari banyak prestasinya, ia juga lebih dikenal sebagai anak dari pemilik KFC, Kentucky Fried Chicken Indonesia, yang biasanya kalian sering makan kalau jalan-jalan ke mall itu loh. Dan kita tahu KFC itu pasti ada selalu di setiap sudut kota. Sean Galael mengambil pendidikan di University of Bath yang ada di Inggris. Ayahnya Sean Galael, yaitu Ricardo Galael, merupakan pemilik dari PT Fast Food Indonesia atau Kentucky Fried Chicken. Ricardo Galael, yang merupakan ayah dari Sean ini, ia pernah berhasil masuk dalam peringkat 135 orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan sebanyak 225 juta USD atau setara dengan 3 triliun rupiah. Yang dimana mungkin tahun ini kekayaannya sudah berlipat ganda ya. Nomor 6, ada Arman Wahyudi Hartono. Arman Wahyudi Hartono adalah putra dari Budi Hartono, salah satu pendiri dari grup Jarum, sekaligus pemilik dari Bank BCA juga. Arman Wahyudi Hartono adalah seorang pengusaha Indonesia yang dikenal sebagai salah satu pemilik dan pemimpin grup Jarum. Grup Jarum adalah perusahaan rokok terkemuka di Indonesia yang memiliki berbagai unit bisnis yang meliputi industri rokok, perbankan, properti, dan telekomunikasi. Arman Wahyudi Hartono mengambil pendidikan di California University, Amerika Serikat, dan melanjutkan pendidikannya yaitu di Stanford University, merupakan kampus terbaik di dunia. Nah, untuk kekayaan orang tuanya yaitu Robert Budi Hartono, berdasarkan data Forbes tahun 2022 diperkirakan memiliki kekayaan sebesar 25,9 miliar US dollar atau setara dengan 385 triliun rupiah. Dan jika ditotal dengan kekayaan pamannya yaitu saudara dari Robert Budi Hartono, Michael Budi Hartono, itu bisa mencapai 47,7 miliar dolar atau setara dengan 709 triliun rupiah. Yang menjadikan dua saudara itu sebagai orang nomor 1 terkaya di Indonesia. Nomor 7 ada Indra Priawan. Indra Priawan adalah seorang pembisnis sukses asal Indonesia yang merupakan tokoh yang cukup berpengaruh di bidang transportasi. Ia merupakan cucu dari pemilik perusahaan taksi terbesar di Indonesia yaitu Bluebird, yang merupakan suami dari aktris Indonesia yaitu Nikita Willy. Nah, gimana? Kenal gak? Cukup familiar mungkin kalian pernah melihatnya layar kaca atau sosial media. Yang dimana Indra Priawan ini merupakan pengusaha yang muda plus juga ganteng. Mengambil gelar pendidikan di Hult International Business School, Indra Priawan menjadi generasi ketiga penerus perusahaan Bluebird, menggantikan ayahnya yang sebelumnya menduduki posisi sebagai komisaris utama perusahaan Bluebird Group. Jika menaksir kekayaan keluarganya,
bos dari Bluebird ini berdasarkan financedetik.com memiliki harta kekayaan sekitar 640 juta US dollar atau setara dengan 9,98 triliun pada tahun 2017 silam. Nomor 8, ada Agus Salim Pangestu, anak dari Prajogo Pangestu, pemilik dari Barito Pacific, yang merupakan orang terkaya ketiga di Indonesia dalam majalah Forbes tahun 2019 silam. Barito Pacific merupakan perusahaan yang bergerak di industri kehutanan, petrokimia, properti, dan juga perkebunan. Sepanjang karirnya, Agus Salim pernah menjabat sebagai direktur, wakil presiden direktur, komisaris, dan posisi kepemimpinan serupa di bawah naungan besar perusahaan Barito Pacific Group. Agus Salim mengambil gelar pendidikannya di Boston College dengan gelar Bachelor of Economic Science and Business Administration di Amerika Serikat. Nah, kalau ngomongin kekayaan orang tuanya, yaitu Prajogo Pangestu, sebagai orang terkaya ketiga di Indonesia, berdasarkan majalah Forbes tahun 2022 silam, ditaksir kekayaannya sebesar 5,2 miliar US dollar atau setara dengan 80,8 triliun rupiah. Masya Allah. Wah, banyak banget itu ya. Kalau ditumpuk mungkin uangnya bisa setinggi langit tuh. Ya juga kan? Nah, jadi itulah jajaran anak-anak orang terkaya di Indonesia yang bisa kita bilang the real sultan. Gimana menurut kalian? Walaupun anak-anak tadi terlahir dari keluarga yang kaya raya gitu ya, konglomerat, tapi bukan berarti mereka nggak bekerja keras dan punya ambisi yang besar ya. Karena memang kalau orang tuanya punya ambisi yang luar biasa hingga bisa sukses mendirikan perusahaan, anak-anaknya pasti membawa kebiasaan itu juga. Ya dimana beberapa anak-anak yang disebutin sebelumnya itu jauh sekali dengan berita-berita buruk, bahkan mereka tuh banyak menorehkan prestasi dan pencapaian bisnis yang luar biasa. Berbeda dari anak-anak yang kayaknya nanggung, yang biasanya ngaku orang tuanya pejabat sehingga dia bisa berbuat seenaknya di negeri kita tercinta ini. Dan pastikan kalian jangan seperti itu ya. So, mungkin video kali ini segitu aja. Like video ini kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Buat kalian semua yang nonton video ini, aku doakan semoga di kehidupan selanjutnya kalian bisa terlahir dari anak orang-orang kaya. Amin. Amin. Nah, tadi dapat saksikan 8 ataupun senarai 8 anak orang terkaya di Indonesia. Anak sultan yang sesungguh-sungguhnya sultan gitu kan. Dan kebanyakan kita lihat tadi daripada senarai-senarai personality anak orang terkaya di Indonesia itu, mereka itu seorang konglomerat yang mempunyai prestasi tinggi gitu kan. Kebanyakannya nggak pamer-pamer gitu kan, cuma bagi prestasi mereka itu dipamerkan dan selayaknya mereka untuk meneruskan legasi perniagaan orang tua mereka itu. Kita melihat bagaimana mereka itu menghargai apa yang mereka ada dan cuba untuk menjadi yang terbaik juga untuk mewarisi perniagaan ataupun perusahaan ibu bapa mereka. Dan ya, kita melihat mereka itu bangga sekali ya, mempunyai attitude yang sangat bagus. Keluarga yang paling kaya di Indonesia gitu. Kita melihat mereka itu tidak pamer, itu yang penting sekali, yang sederhana kelihatannya, bahkan tidak kita juga sejujurnya ini baru tahu nih mereka itu antara golongan terkaya di Indonesia gitu kan. Dan mereka itu bukan kaleng-kaleng gitu. Dan yang paling penting walau di mana juga kita berada, apa juga kita miskin atau kaya, tidak sombong itu penting, tidak pamer-pameran gitu kekayaan keluarga dan sebagainya. Itu sangat-sangat baik sikap sedemikian. Nah, ini baru kata orang sultan beneran guys. Enggak yang kekayaan yang bikin kita terinspirasi. Dan moga dengan kekayaan ramai sekali orang terkaya di Indonesia, dengan itu kita melihat bagaimana lihat mereka itu bukan tertumpu hanya pada satu bisnis, tapi mereka itu mencakupi banyak bidang bisnis yang membuatkan mereka itu berjaya luar biasa. Dan itu suksesnya mereka itu bukan hanya di satu tempat, tapi di seluruh tempat yang mereka ceburi gitu. Itu sesuatu yang harus kita rasa terinspirasi melihatnya. Dan semoga kita juga bisa untuk menjadi sebahagian daripada mereka, mempunyai sifat-sifat seperti mereka juga, tidak sombong dan sebagainya. Dan semoga memberikan
inspirasi yang sangat hebat buat anak-anak muda khususnya untuk terus berusaha dan mencapai cita-cita. Tiada yang mustahil di dunia ini. Apabila kita berusaha pasti, dan doa, usaha dan doa pasti akan termakbul juga cita-cita kita, insyaAllah. Luar biasa banget. Terus maju Indonesia, kita melihat golongan kaya-kaya ini, kita tahu Indonesia itu bisa maju, lebih maju ke depan lagi, insyaAllah di masa hadapan. Sampai ketemu lagi dalam video, insyaAllah. Assalamualaikum semua, jaga diri, dadah.